Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu dan rezekinya semakin menggunung. Amin. Di video review alur cerita film kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berasal dari negara Korea Selatan, berjudul Bad Guys: Reigns of Chaos, yang adalah film spin-off dari dramanya berjudul Bad Guys yang rilis tahun 2014 lalu. Film kali ini diadaptasi dari film pertamanya, bukan yang kedua. Karena yang Bad Guys 2 ceritanya sudah jauh berbeda. Film yang disutradarai oleh Han Jung-hoon ini bercerita tentang unit kejahatan khusus yang dibentuk kembali oleh Oh Gu-tak, yang diperankan oleh Kim Sang-jong, yang merekrut tahanan pidana untuk membongkar kasus penjualan narkotika oleh sebuah anggota gangster di Korea. Dia merekrut kembali anggota yang sama seperti di film dramanya, yaitu Park Won-cheol yang diperankan oleh aktor laga Korsel bernama Ma Dong-seok. Jang Ki-yong yang berperan sebagai Ko Yu-sung merupakan mantan anggota polisi yang dipidana 5 tahun, serta seorang wanita dan penipu ulung cantik bernama Oh Ji-yeon alias Jessica yang diperankan oleh Kim Hyo-yeon. Sebelum kita lanjut membahas filmnya, saya kasih spoiler warning bagi yang belum menontonnya, serta jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini. Jika sudah, terima kasih. Film dibuka dengan menunjukkan seorang pria berbadan kekar, memakai baju tahanan berwarna biru. Ia sedang menjahit. Dia adalah Park Cheol, salah satu tahanan di penjara ini yang dihukum karena sering melakukan tindak kekerasan, pembunuhan, dan intimidasi. Ia dijatuhi hukuman 28 nama ketua. Dia adalah mafia Yakuza bernama Yoshihara, yang berasal dari negara Jepang. Pria dengan tato yang memenuhi badannya. Mereka menggunakan semua keuangan besar untuk mencari mangsa mereka, juga melebarkan sayapnya hingga ke Korea Selatan dengan menjadikan No Sang-sik sebagai pion mengelola bisnis mereka ini. Di antara lain bisnis yang mereka jalankan yaitu bisnis perdagangan organ manusia, pabrik obat-obatan terlarang, menculik tunawisma yang bertujuan untuk menguji coba obat-obatan tersebut, serta melakukan perdagangan narkotika jenis sabu-sabu yang disematkan pada mata boneka. No Sang-sik memberikan sebuah buku besar kepada tim khusus. Di buku tersebut tertulis jelas semua bisnis terlarang yang dilakukan oleh geng mafia yang ia kelola selama ini. Tiba-tiba kepala polisi datang dan menyergap tempat tersebut. Rupanya kepala polisi adalah salah satu orang yang sudah disuap oleh bos Yoshihara. Ia merampas buku dari tangan No Sang-sik serta menyandra tim khusus. Tim khusus diikat di tiang dan ingin dibakar hidup-hidup bersama dengan gedung yang mereka jadikan sebagai markas selama ini. Dengan kekuatan Park Cheol, tali yang mengikat tubuh mereka di tiang akhirnya terlepas. Di luar markas, Kapten Oh Gu-tak datang dan menghajar semua pasukan polisi yang menjaga markas mereka. Setelah itu, pasukan polisi lainnya datang untuk menangkap semua polisi yang berkhianat. Tim pasukan khusus akhirnya berkumpul. Mereka mengobrol dan kebingungan untuk mencari tahu di mana markas para mafia itu saat ini. Karena petunjuk satu-satunya yaitu buku dari No Sang-sik tadi telah dibawa pergi oleh kepala polisi yang sudah berkhianat. Di saat mereka kebingungan itu, datang detektif Kim dan mengatakan di mana mereka harus pergi. Singkat cerita, tim pasukan khusus pun segera beraksi dengan mendatangi tempat yang dijadikan sebagai pabrik obat-obatan para mafia Yoshihara. Di tengah perjalanan, Park Cheol meminta bantuan kepada kawannya yang ia sebut sebagai Kaki Goblin. Kaki Goblin mendapatkan misi menyamar sebagai tukang antar makanan. Ia dipanggil Kaki Goblin bukan tanpa sebab. Kepada atasannya nama-nama para tahanan yang kabur dan yang berhasil ditangkap kembali. Setelah keluar dari ruangan kepala polisi, detektif Kim bertemu dengan Oh Gu-tak yang rupanya datang menemui kepala polisi untuk menanyakan kasus No Sang-sik. Kepala polisi akhirnya bercerita saat di penjara, No Sang-sik sempat menceritakan jika dirinya diancam ingin dibunuh. No Sang-sik juga berterus terang jika dia sebenarnya hanya boneka saja. Dia bukan bos mafia pusat aslinya. Bos pusat aslinya adalah pemodal besar. No Sang-sik juga membeberkan rencana dari si bos aslinya itu yang ternyata ingin menghubungi semua para politikus dan melakukan penyuapan untuk melancarkan rencananya dalam mengambil alih semua perbankan di negara ini. No Sang-sik juga bercerita jika dia menyimpan buku besar sebagai bukti kejahatan para mafia dan rencananya ingin memberikan kepada Yoon Mi-young. Mendengar semua itu, Oh Gu-tak meminta agar melepaskan para anjing gila untuk menyelidiki kasus ini. Jadi anjing gila di sini adalah sebutan Oh Gu-tak kepada para tahanan yang sempat membantunya pada kasus beberapa tahun yang lalu. Ini adalah story di film drama Bad Guys yang sempat saya jelaskan di awal video tadi. Kemudian Oh Gu-tak mendatangi Yoo-sung di rumah sakit dan mengajaknya untuk bergabung dengan tim investigasi khusus yang dibentuknya itu, serta menawarkan kepada Yoo-sung jika ia berhasil memecahkan kasus, maka masa tahanannya akan dikurangi.
Singkat cerita, di dalam sebuah bangunan, tim investigasi khusus bentukan Ogutak berada di sebuah gereja tua yang letaknya sangat terpencil. Park Chol juga bergabung dengan tim tersebut. Misi pertama mereka bertiga adalah menyelidiki dan menangkap para tahanan yang kabur dalam kejadian penyerangan di jalan raya tersebut, salah satunya Jessica. Rupanya Park Chol mengenal wanita itu karena mereka sama-sama bermain di perjudian ilegal secara online. Park Chol tahu kemana ia harus pergi jika ingin mengetahui keberadaan Jessica. Maka Park Chol datang menemui seorang pria di rumah makan. Pria yang ingin ditemuinya tampak tengah memalak para pelanggan di tempat itu, yang akhirnya terkejut di saat menyadari kehadiran Park Chol di tempat itu. Park Chol meminta kepada pria itu untuk membantunya mencari keberadaan Jessica. Namun sebelumnya, Park Chol sempat memberikannya hadiah dikit dengan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Adegan selanjutnya kita ditunjukkan Jessica yang sedang berada di toko pakaian, bertemu dengannya serta terjadi adegan peluk-pelukan. Rupanya orang yang sempat dihubungi Jessica tadi untuk membantunya dengan nama ketua. Dia adalah mafia Yakuza bernama Yoshihara yang berasal dari negara Jepang. Pria dengan tato yang memenuhi badannya. Mereka menggunakan semua keuangan besar untuk mencari mangsa mereka, juga melebarkan sayapnya hingga ke Korea Selatan dengan menjadikan No Sang-sik sebagai pion mengelola bisnis mereka ini. Di antara lain bisnis yang mereka jalankan yaitu bisnis perdagangan organ manusia, pabrik obat-obatan terlarang, menculik tunawisma yang bertujuan untuk menguji coba obat-obatan tersebut, serta melakukan perdagangan narkotika jenis sabu-sabu yang disematkan pada mata boneka. No Sang-sik memberikan sebuah buku besar kepada tim khusus. Di buku tersebut tertulis jelas semua bisnis terlarang yang dilakukan oleh geng mafia yang ia kelola selama ini. Tiba-tiba kepala polisi datang dan menyergap tempat tersebut. Rupanya kepala polisi adalah salah satu orang yang sudah disuap oleh bos Yoshihara. Ia merampas buku dari tangan No Sang-sik serta menyandra tim khusus. Tim khusus diikat di tiang dan ingin dibakar hidup-hidup bersama dengan gedung yang mereka jadikan sebagai markas selama ini. Dengan kekuatan Park Chol, tali yang mengikat tubuh mereka di tiang akhirnya terlepas. Di luar markas, Kapten Ogutak datang dan menghajar semua pasukan polisi yang menjaga markas mereka. Setelah itu, pasukan polisi lainnya datang untuk menangkap semua polisi yang berkhianat. Tim pasukan khusus akhirnya berkumpul. Mereka mengobrol dan kebingungan untuk mencari tahu di mana markas para mafia itu saat ini. Karena petunjuk satu-satunya yaitu buku dari No Sang-sik tadi telah dibawa pergi oleh kepala polisi yang sudah berkhianat. Di saat mereka kebingungan itu datang detektif Kim dan mengatakan di mana mereka harus pergi. Singkat cerita, tim pasukan khusus pun segera beraksi dengan mendatangi tempat yang dijadikan sebagai pabrik obat-obatan para mafia Yoshihara. Di tengah perjalanan, Park Chol meminta bantuan kepada kawannya yang ia sebut sebagai Kaki Goblin. Kaki Goblin mendapatkan misi menyamar sebagai tukang antar makanan. Ia dipanggil Kaki Goblin bukan tanpa sebab. Rupanya kedua kakinya itu sangat cekatan dan kuat dalam menghajar satu persatu musuh. Kaki Goblin berhasil masuk lebih dulu dan menghajar pasukan musuh di bagian penjagaan tim. Sedangkan Ogutak bersama tim tiba dan langsung terjadi pertarungan dengan pasukan pekerja di pabrik itu yang berjumlah puluhan orang. Adegan gebuk-gebukan pun terjadi. Singkat cerita, Park Chol mengejar bos Yoshihara yang ingin kabur sampai ke rooftop yang terdapat helipad serta helikopter yang sudah standby. Hingga pada akhirnya Park Chol berhasil memenangkan pertarungan, meski sempat merasakan bagaimana alotnya si bos Yoshihara ini. Tim khusus plus Kaki Goblin akhirnya berhasil membasmi para mafia tersebut. Mereka berjalan keluar dan seperti film-film India zaman dulu di mana polisi akan datang setelah kelar partinya. Klise banget lah. Pasukan polisi yang dipimpin oleh detektif Kim itu muncul. Detektif Kim terkejut dan orang-orang yang berjumlah puluhan bahkan nyaris ratusan hanya diberantas oleh 5 orang saja. Dengan kematian si kepala polisi itu, maka hadiah yang dijanjikan oleh para tim khusus pun dibatalkan. Namun ada yang tetap masih berjalan hingga saat ini, yaitu mereka akan selalu dibutuhkan untuk menjadi tim anjing gila yang akan siap membasmi para pelaku kejahatan di luar sana. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Tama, undur diri. Salam jangan lupa bahagia.